Perhatikan batu yang dibungkus rapat dengan lumpur ini dikirim oleh seorang kakak dari generasi 80-an. Dia bilang ingin mengukir liontin yang bermakna mendalam untuk putrinya. Saya mengetuk ringan untuk menghilangkan lapisan tanah. Saat pertama kali melihat batu ini, sebenarnya saya bertanya-tanya, apakah batu seperti ini benar-benar layak untuk diukir? Namun, ketika mendengar kata-kata dari kakak itu, saya langsung mengubah pikiran. Dia mengatakan bahwa batu ini, dia dan putrinya temukan saat perjalanan ke Xinjiang, diambil di Gurun Gobi. Gambaran ayah dan anak yang membungkuk mencari bersama, dia selalu ingat dengan jelas. Hari itu ketika melihat video saya, dia baru menyadari bahwa ternyata batu-batu yang tampak jelek itu bisa berubah menjadi kerajinan tangan yang halus dan indah. Dia berkata, jika batu ini terus dibiarkan di laci dan berdebu, pada akhirnya hanya akan menjadi cerita yang terlupakan, tetapi jika diukir kembali, justru bisa menyimpan kenangan paling nyata antara dia dan putrinya. Mendengar ini, saya langsung mengerti bahwa keistimewaan beberapa benda bukan terletak pada nilainya sendiri, melainkan pada waktu yang terhenti bersamanya. Jadi saya tanpa ragu setuju, batu ini tampak biasa saja jika diletakkan di tanah. Mungkin orang tidak akan meliriknya. Bahkan jika diberikan gratis pun, mungkin tidak ada yang mau menerimanya. Namun, batu seperti inilah yang menyimpan jejak waktu. Setelah ribuan tahun menghadapi angin dan embun, menyerap energi alam dalam wujud yang paling sederhana, menyimpan keindahan yang tulus. Ketika jatuh ke tangan seorang pengrajin, di mana pisau menyentuh dan niat hati tercurah, ia bisa berubah menjadi sebuah karya seni yang mengandung cerita. Setelah saya mengamati dengan cermat dan memotongnya, pemandangan di depan mata membuat saya terkejut. Siapa yang bisa menyangka bahwa di dalam batu yang tampak kasar ini, tersembunyi tekstur yang begitu halus dan lembut. Warna yang tenang dan tertahan, namun tidak kehilangan kilau yang hidup, hangat tapi tidak berlebihan, tembus tapi tidak tipis, seolah-olah telah digosok berulang kali oleh waktu, perlahan-lahan memancarkan keindahan yang tenang. Saya memegangnya di telapak tangan, inspirasi langsung mengalir deras di pikiran saya. Dengan pengalaman puluhan tahun dalam seni pahat batu giok, jika dirancang dengan cermat, batu ini pasti bisa berubah dari batu yang tidak dikenal menjadi karya yang unik dan penuh makna. Dari tidak ada yang peduli hingga menarik perhatian banyak orang, inilah daya tarik seni kerajinan tangan, juga hadiah tersembunyi dari alam. Seperti yang dikatakan Sushi, di masa depan, siapa yang akan menulis sejarah tanah Yu Hainan yang jauh adalah kampung halamanku yang sejati. Harta karun sejati seringkali tersembunyi di tempat yang tidak mencolok, hanya menunggu orang yang berkeinginan untuk menemukannya. Jadi jangan pernah meremehkan sebuah batu yang tampak biasa. Mungkin saja ia telah menyerap esensi matahari dan bulan. Mungkin saja ia hanya diam terlalu lama. Tetapi jika bertemu dengan orang yang memahaminya, ia bisa memancarkan cahaya kehidupan. Itu mungkin adalah kapal ajaib dalam cerita yang membelah gunung untuk menyelamatkan ibu, atau mungkin adalah hasrat dalam mimpi yang penuh bunga, atau mungkin juga adalah kelembutan dan perlindungan yang diberikan seorang ayah dengan penuh kasih kepada putrinya. Di tangan seorang pengrajin, nasib batu bisa berubah sepenuhnya. Sangat mirip dengan orang-orang biasa yang tampak biasa saja di tengah keramaian. Asalkan diasah oleh waktu dan usaha, suatu hari mereka juga bisa bersinar di panggung mereka sendiri. Harus dengan perasaan untuk mengukir, bukan untuk pamer keterampilan, hanya berharap tidak mengecewakan ketulusan dan tekad yang telah diwariskan selama berabad-abad ini. Hari ini saya akan menggunakan batu ini untuk membuatkan hadiah yang unik bagi tuan ini. Tuan ini menghubungi saya kemarin. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang ayah tunggal yang membesarkan putrinya sendirian. Meskipun kehidupan mereka tidak kaya, namun hangat dan stabil. Akhir-akhir ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setiap hari pulang sangat larut. Setiap kali membuka pintu, putrinya sudah tertidur lelap. Melihat lampu kecil di meja belajar masih menyala, hatinya terasa sakit dan bersalah. Dia mengatakan putrinya tahun ini kelas 3 SMA. Setiap pagi bangun jam 6, seharian tenggelam dalam lautan soal. Sering belajar hingga larut malam, lelah sampai hampir tidak bisa membuka mata. Dia melihatnya, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya berpikir, apakah bisa memberinya hadiah yang bermakna, yang bisa mendorong dan menemani. Dia telah mencari di banyak toko, tetapi tidak pernah menemukan yang memuaskan. Sampai secara kebetulan melihat video ukiran saya. Dia mengatakan bahwa benda seperti ini indah. Yang terpenting adalah memiliki emosi dan makna. Jadi dia memutuskan untuk membuat perhiasan khusus untuk putrinya. Kami berkomunikasi beberapa kali, dan akhirnya menyepakati desain Madao Chenggong Ping An Kou ini. Liontin ini secara keseluruhan berbentuk bulat dengan desain Ping An Kou, melambangkan perlindungan yang sempurna dan kedamaian yang abadi. Saya sengaja membuat bagian tengahnya berlubang, yang berarti hati yang jernih dan terang. Bagian yang paling mencolok adalah warna kuning keemasan di bagian depan. Saya memahat seekor kuda jantan dengan sayap terbentang, keempat kakinya melayang, kepala terangkat ke depan, seolah-olah dalam sekejap akan melompat keluar dari lingkaran dan pergi dengan angin. Ini bukan hanya hewan favorit putrinya, tetapi juga melambangkan dia berada di titik penting dalam hidupnya, memimpin dan berjuang untuk menjadi yang terdepan. Kejar, sukses akan datang. Kuda jantan melambangkan kekuatan dan kebebasan, berlari melawan angin, tidak takut rintangan, dan berlari dalam lingkaran damai juga berarti bahwa dalam perlindungan cinta ayah, dia bisa maju tanpa takut badai.
Ayah tidak menggunakan terlalu banyak kata-kata indah, tetapi dalam detail tersembunyi penuh perhatian, berharap liontin ini bisa menggantikannya menjaga di sisi putrinya, menemani dia melewati tahap yang paling sulit dan penting. Setelah melalui banyak kesulitan, semua hal di dunia ini berasal dari kerja keras. Dia ingin memberitahu putrinya, meskipun sementara ada kabut, pasti akan ada saatnya awan tersingkap dan matahari bersinar. Selama memiliki keyakinan, akhirnya akan menuju ke dunia yang luas. Ketika dia melihat produk jadi itu, matanya menunjukkan senyum puas. Dia berkata, kuda ini seperti putriku, keras kepala, namun bersinar. Liontin ini bukan hanya sebuah kerajinan tangan, tetapi juga merupakan cinta ayah yang mendalam, kekuatan yang lembut namun teguh. Semoga gadis ini dalam ujian kehidupan, seperti kuda ini, melangkah dengan mantap dan maju dengan berani. Juga seperti cincin bulat ini, selalu dilindungi dengan lembut, selalu damai dan bahagia. Selanjutnya, mari kita lihat bersama sebuah batu bulat. Bagaimana di tanganku berubah langkah demi langkah menjadi sebuah liontin yang indah. Seluruh proses pembuatan tidak hanya membuat orang terhanyut, tetapi juga merupakan perjalanan relaksasi visual dan batin. Semoga kamu bisa melihat sampai akhir, karena hasil akhirnya benar-benar menakjubkan. Di sini saya juga dengan tulus berterima kasih kepada Anda di tengah arus informasi yang begitu banyak. Anda tidak memilih untuk menonton video pendek pria dan wanita tampan, tetapi bersedia berhenti sejenak untuk melihat seorang pengrajin yang menggunakan waktu dan tangannya untuk mengukir kehangatan. Sebenarnya, sepanjang perjalanan ini, saya juga pernah menghadapi banyak keraguan. Ada yang mencibir dan berkata, kamu melakukannya sebaik apapun, lalu apa? Tanpa aura merek besar, siapa yang akan peduli? Saya mendengarnya dan terdiam. Melihat kembali karya yang saya buat selama beberapa hari dan malam, hanya sedikit yang menyukai, komentar pun jarang. Saya pernah goyah, pernah merasa rendah. Apakah benar-benar tidak ada yang mau berhenti sejenak untuk melihat sebuah kerajinan tangan? Apakah liontin tanpa logo tidak layak untuk disukai? Tapi saya tidak mau menyerah. Saya percaya bahwa karya tanpa label memiliki bobot perasaan yang lebih tulus, dan kerajinan tanpa iklan memiliki rasa kehangatan yang lebih. Saya tidak terima mengapa keterampilan tradisional yang baik harus diabaikan. Mengapa keahlian yang diwariskan oleh leluhur kita harus kalah dengan produk dari jalur produksi luar negeri. Jadi saya terus menerbitkan karya, membuat video, bukan untuk mendapatkan banyak penonton, saya hanya berharap lebih banyak orang dapat mengenal kembali kerajinan tradisional kita, mengenal kembali keindahan unik dari ukiran giok. Liontin ini saya menghabiskan lebih dari 10 jam, setiap ukiran harus sangat hati-hati, setiap sudut tidak boleh salah. Jangan lihat videonya hanya beberapa menit singkat, prosesnya rumit, dan ketulusan yang mendalam hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah melakukannya. Ketika saya mulai merancang ini, saya tidak ingin itu hanya menjadi perhiasan yang dipakai sembarangan. Saya berharap itu memiliki makna, memiliki jiwa, bermakna indah, dan berbeda dari yang lain. Hiasan kain tidak bisa diduplikasi, tetapi begitu diproduksi massal, perasaan unik itu hilang, dan makna dari kerajinan tangan terletak pada ketidakmampuannya untuk diduplikasi. Jika kamu bisa melihat sampai di sini, aku benar-benar berterima kasih padamu. Kamu bersedia meluangkan beberapa menit untuk memahami dunia seorang pengrajin. Itu sendiri sudah merupakan dukungan. Mungkin kamu hanya kebetulan menemukan saya, dan mungkin tidak akan melihat saya lagi di masa depan. Maka saya ucapkan sebelumnya, semoga Anda sehat selalu, segala urusan lancar, dan rezeki melimpah. Teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang ukiran ini? Jika nilai penuh adalah 10, berapa nilai yang ingin kalian berikan? Jika kamu juga menyukai liontin ini dan mengakui nilai dari kerajinan tangan, tolong luangkan 1 detik untuk memberikan hati kecil. Ini sangat berarti bagi kami para pengrajin yang terus berusaha dengan diam-diam. Terima kasih semuanya.